Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Aku Goblin dan part ke-7. Mari kita mulai. Masih di waktu yang sama, setelah Emul mengalahkan kedua orang pengganggu, terlihat seorang penjaga langsung mengarahkan tombaknya kepadanya karena ia menganggap jika Emul merupakan penjahat, terutama dengan bukti dua orang yang telah mati dan seorang wanita yang diikat oleh tali. Jelas sekali jika Emul harus segera dijebloskan ke penjara. Melihat kedatangan seorang penjaga, Emul tentu saja terkejut, di mana ia berkata kepadanya jika apa yang sebenarnya terjadi merupakan kesalahpahaman, karena nyatanya kedua orang itulah yang melakukan penculikan. Tapi meski begitu, Emul mengetahui jika ini semua merupakan sesuatu yang sangat mencurigakan, karena tidak mungkin si penjaga akan percaya dengan kata-katanya. Jadi jika dirinya tertangkap oleh NPC penjaga, maka dirinya akan berakhir di penjara, yang mana itu akan membuat dirinya terkurung berhari-hari dan hanya akan membuang-buang waktu. Jadi karena itulah dirinya takkan membiarkan hal itu terjadi. Serta karena saat ini hanya ada satu penjaga saja yang muncul, itu artinya dirinya harus segera menyingkirkannya sebelum yang lain muncul. Di saat Emul berencana untuk menyingkirkan si penjaga, tiba-tiba saja si Pak Tua Seongril langsung muncul di sampingnya, di mana dengan akrab ia mencoba mengobrol bersama Emul, yang mana dari kedatangannya yang mendadak, Emul pun tentu saja terkejut karena kenapa dirinya malah datang lagi menemuinya. Dan si Patua itu pun langsung membisikkan sesuatu, karena jika Emul membunuh seorang penjaga, maka dirinya takkan membayangkan akibat yang dideritanya. Terutama jika dirinya tidak ingin dikejar-kejar oleh NPC selamanya, lebih baik ia bekerja sama dengannya. Jadi karena itulah si Patua akan menyelesaikan permasalahan Emul dengan senang hati. Si Patua yang ada di sana, ia mulai mendekat ke arah si penjaga, serta berkata jika dirinya telah bekerja keras pagi dan malam untuk menjaga kedamaian. Yang mana dari perkataan itu, si penjaga tentu saja mempertanyakannya, karena apakah si Patua merupakan komplotannya. Jadi ia bertanya tentang apa yang sedang direncanakan oleh orang yang mirip goblin itu, terutama kenapa ia bersembunyi di balik punggungnya. Hanya saja dengan segera, si Patua langsung menggunakan kemampuan miliknya, di mana dirinya mencoba untuk memberikan hadiah kepada si penjaga, dan itu merupakan item yang akan meningkatkan tingkat kesukaan terhadap dirinya. Melihat jika si Patua mengeluarkan sekantung uang, si penjaga tentu saja terkejut, karena apakah dirinya mencoba untuk menyogoknya. Jadi dari itu jugalah akhirnya si Patua langsung digusur ke barak. Terutama berani sekali dirinya mencoba untuk menyogok orang jujur sepertinya. Jadi dari hal itu jugalah kesukaan si penjaga terhadap si Patua telah berkurang, serta si Patua dinyatakan telah melakukan tindakan kejahatan. Sedangkan Emul yang melihat jika si Patua digusur ke barak, dirinya benar-benar terkejut karena ia bertanya-tanya apakah si Patua menggantikan dirinya untuk ditangkap oleh si penjaga. Yang mana dari pikiran itu jugalah Emul merasa jika si Patua merupakan orang baik yang lebih dari dugaan awalnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat jika Emul telah berada di depan gedung penting. Hanya saja dirinya dihalangi oleh seorang penjaga, di mana dari hal tersebut Emul tentu saja sangat kesal karena kenapa dirinya tidak diperbolehkan untuk masuk. Padahal bukankah itu merupakan gedung utama agar bisa mendapatkan main quest di Royal City? Melihat Emul yang terus memberontak terhadap si penjaga, seorang pria berbaju kuning berkata kepadanya jika sebaiknya Emul tidak membuang-buang tenaganya, karena si penjaga itu takkan membiarkan dirinya untuk masuk. Yang mana di saat si Emul mendengar perkataannya, dirinya tentu saja penasaran karena siapa orang yang mencoba menghentikan pemberontakannya. Dan si pria itu pun berkata kepada Emul jika dirinya merupakan seorang dewa. Yang mana di saat pria itu memperkenalkan diri, sebuah tanda seru muncul di atas kepalanya. Dan si dewa yang ada di sana, ia cukup tertarik kepada Emul karena dengan memberontaknya Emul terhadap si penjaga untuk membukakan gerbang gedung utama, itu artinya Emul merupakan orang baru di kota ini. Bahkan dengan sorot mata yang dimilikinya, ia mengetahui jika Emul merupakan seorang adventurer sejati. Yang mana dari itulah si dewa memutuskan untuk membantunya, di mana apa yang perlu Emul lakukan adalah membuktikan kemampuan terhadap Lost Ruins.
Namun di saat si dewa menjelaskan hal itu, Emul terus-terusan mencoba untuk menekan tombol skip. Jadi dari itulah penjelasan si dewa terus di skip olehnya, di mana nyatanya Emul mendapatkan sebuah main quest untuk menunjukkan kemampuannya, dan misinya adalah membawakan inti golem dari Lost Ruins kepada sang dewa. Singkat waktu, terlihat jika Emul telah tiba di sebuah dungeon, dan dengan senang ia bergumam jika seharusnya si dewa langsung mengatakan tentang dungeonnya, karena dengan Lost Ruins yang dimaksud, sepertinya itu lebih mengarah kepada nyawanya yang hilang. Dan dengan dungeon yang perlu diselesaikan, Emul mengetahui jika dengan kemampuannya dirinya bisa menghindari segala jebakan. Tapi masalahnya, ia harus bergerak bersama Catherine. Jadi mau bagaimanapun, ia harus memastikannya agar tidak terluka. Dari itu jugalah, meski si Emul tidak menyukai Catherine, dirinya takkan membiarkannya terluka. Jadi dirinya berkata kepada si Gibo jika ia akan terus maju terlebih dahulu, serta setelah melalui jebakan, ia akan memanggilnya dengan skill summon, yang mana dirinya meminta si Gibo untuk menjaga Catherine secara benar. Dan karena Emul telah mempersiapkan tekadnya, ia langsung menghadapi dungeon dan setiap jebakannya. Jadi setelah jebakan pertama berhasil dihindari, ia mulai memanggil si Gibo, yang mana dengan skill summon itu jugalah akhirnya si Gibo langsung tiba di hadapannya. Hanya saja ketika melihat si Gibo ada di hadapannya, Emul hanya bisa tersenyum tipis karena dirinya baru menyadari jika skill summon hanya bisa memanggil si Gibo, karena tentu saja itu merupakan skill khusus untuk pemanggilan goblinnya. Jadi karena itulah si Catherine mulai tertarik dan berjalan mendekat. Melihat si Catherine yang akan terjatuh ke dalam cairan panas, Emul tentu saja sangat panik. Jadi dengan segera ia meminta si Gibo untuk melakukan sesuatu. Dan si Gibo yang mendengarnya dengan senang langsung melakukan tindakannya, di mana tanpa ampun ia langsung menarik Catherine sekuat tenaga. Yang mana dari itu jugalah akhirnya Catherine berhasil melalui jebakan pertama, hingga akhirnya ia langsung terjatuh di hadapan Emul. Melihat Catherine yang tidak berdaya, Emul dengan panik mencoba memanggilnya, karena sebaiknya Catherine segera sadar. Terutama demi keuntungannya, ia meminta Catherine agar tidak mati. Sedangkan Catherine yang masih jatuh koma, dirinya mulai mengingat kembali sebuah kenangan pahitnya, di mana di saat itu ayahnya benar-benar marah dengan Catherine yang tidak mematuhi aturan keluarga. Sampai-sampai dari kemarahannya, Catherine memohon maaf atas kelakuan dirinya. Bahkan ia berjanji takkan mengulangi kesalahannya. Namun meski begitu, dirinya terus dimarahi oleh ayahnya, yang mana dari amarah itu, Catherine meminta tolong kepada ibunya untuk menyelamatkannya. Hanya saja sang ibu menatap Catherine dengan tatapan kosong. Bahkan ia meninggalkan dirinya yang terus dihukum oleh sang ayah. Jadi sang ayah pun berkata jika Catherine merupakan noda bagi kehidupannya. Kembali ke saat ini, terlihat jika si Emul benar-benar panik dengan kondisi Catherine. Bahkan ia bertanya kepada si Gibo tentang apa yang harus mereka perbuat. Karena apa mungkin dirinya harus melakukan sebuah tes CPR. Bahkan meski dirinya cukup keberatan dengan si Pierre, tapi situasi kali ini sedang berada di dalam sebuah game, di mana meski stimulasi sentuhan telah diaplikasikan terhadap Heaven's Door, tapi itu tidak akan berpengaruh dengan pernafasan. Hanya saja setelah Emul memikirkan lebih lanjut, sejak awal saja situasinya ini merupakan hal yang mustahil. Jadi entah dirinya mencoba atau tidak, jelas sekali jika Catherine sudah mati. Jadi dirinya akan menganggap jika Catherine telah mati, yang mana karena dirinya tidak mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Tapi lebih baik dirinya mencoba untuk melakukan tes CPR terlebih dahulu, karena siapa yang tahu jika mungkin saja ia akan terbangun akibat terkejut. Jadi, meski si Emul sedang mencoba untuk membantunya, nyatanya ia dipengaruhi oleh gairah yang tidak terpuaskan. Di saat si Emul berencana untuk memberikan tes CPR, tiba-tiba saja si pelayan menghubungi dirinya. Jadi dengan kemunculan layar komunikasi, Emul sangatlah terkejut karena ada masalah apa hingga dirinya memanggilnya. Sedangkan si pelayan yang melihat tindakan cabul dari Emul, ia tentu saja sangat kesal karena apakah ini merupakan hal yang ingin dirinya tunjukkan. Dan Emul dengan panik membalas jika nona muda baik-baik saja, bahkan ia benar-benar tidak mati. Jadi sebaiknya dirinya tidak khawatir terhadap nonanya.
Mendengar hal itu, si pelayan sendiri mengetahui jika nona muda baik-baik saja karena meski dirinya login ke dalam game untuk bekerja, tapi tentang tim medis yang menangani nona muda, mereka sedang mengawasi secara real time dan memberikan kabar. Serta selain itu, armor milik nona muda merupakan armor top tier, di mana nyatanya itu merupakan White Spider Magician Dress, sebuah gaun kokoh yang lembut namun sekeras baja. Jadi selama ia tidak menuju dungeon tersembunyi, dirinya takkan menerima damage yang fatal. Emol yang mengetahui jika si Catherine takkan mati, dengan segera langsung mematikan komunikasi si pelayan, di mana si pelayan yang mendapat perlakuan itu, dirinya benar-benar kesal karena si Emol melakukan sesuka dirinya. Sedangkan si Emol sendiri, dirinya kembali melanjutkan tujuannya, dan karena dirinya mengetahui kabar dari si pelayan, ia tentu saja sangat senang. Jadi, dirinya memerintahkan si Gibo untuk maju dengan kecepatan penuh. Dari itu juga lah, si Emol dan si Gibo pergi menghadapi setiap rintangan yang ada di dalam dungeon. Sampai-sampai Catherine yang masih koma, tubuhnya digunakan untuk keperluannya. Mulai dari papan seluncur, lalu dilemparkan sebagai batu pijakan untuk membuat jembatan tali. Bahkan, itu digunakan untuk menyerang seekor golem. Yang mana di saat si Catherine terkena pukulan, Emol baru tersadar jika dirinya telah melakukan kesalahan. Karena saking bersemangatnya, ia tidak sengaja menggunakan Catherine sebagai pemukul. Jadi dengan apa yang dirinya lakukan, poin goblin miliknya berhasil bertambah. Dengan terhempasnya si Catherine, Emol sangat kesal terhadap golem yang ada di hadapannya karena berani sekali monster batu itu menyerang alat penghancur jebakannya. Jadi dari itu juga lah Emol memerintahkan si Gibo untuk mulai menyerang. Dimana ketika si golem itu melayangkan serangan, Gibo terus menerjangnya dan menghajar batu itu. Jadi dengan damage yang tidak terbatas, akhirnya si golem pun berhasil dijatuhkan. Melihat kejatuhan dari si golem, Emol tentu saja meremehkan dungeon tersebut karena saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi apa yang perlu dirinya lakukan selanjutnya adalah membawa inti golem dan keluar dari dungeon. Hanya saja di saat Emol percaya diri, golem tersebut tiba-tiba saja kembali bangkit. Dimana dengan kebangkitannya, Emol cukup terkejut karena bukan hanya serangan si Gibo gagal membunuhnya, tapi golem itu bahkan meningkatkan levelnya. Tapi mau bagaimanapun itu, Emol kembali memerintahkan si Gibo untuk menghajar golem itu. Jadi dari itu juga lah Gibo kembali memberikan damage unlimited terhadap si golem. Dari apa yang dilakukan oleh si Gibo, Emol yakin jika kali ini si golem pasti berhasil dijatuhkan. Tapi lagi-lagi, golem itu mulai memulihkan dirinya. Dimana dengan pemulihannya, si golem langsung melayangkan serangan terhadap Emol. Dan Emol yang melihatnya, ia memanggil Gibo untuk memblokir serangannya. Serta berkata untuk menahan saja golem itu. Karena semakin golem itu dibunuh, pasti itu akan semakin membesar. Sampai-sampai dari serangan si golem, itu langsung membuat ledakan keras di dalam dungeon. Dimana dari apa yang terjadi, Emol mulai melarikan diri dari hadapan si golem. Melihat golem yang menyerang secara membabi buta, Emol mengetahui jika dirinya harus segera mengalahkannya. Tapi selama dirinya belum menghancurkan inti golem, apa mungkin golem itu akan terus bangkit dan menjadi lebih kuat? Dimana itu artinya kelemahan monster tersebut ada di intinya. Tapi tidak seperti Guild Afton, masalahnya Emol tidak memiliki cara untuk menemukan titik lemahnya. Jadi apa mungkin dirinya harus terus menyerang si golem? Namun jika itu terjadi, lalu bagaimana jika levelnya terus meningkat hingga ke level ratusan? Bahkan bagaimana jika golem itu menjadi lebih kuat daripada si Gibo? Yang mana dari itulah Emol pun terus melarikan diri dari hadapan si golem. Dimana di saat yang bersamaan, si golem pun mulai melayangkan pukulan kuatnya terhadap Catherine. Dan Catherine yang sedang berada di bawah alam sadar, ia kembali merasakan trauma yang pernah dialaminya. Jadi karena itulah, ia dengan panik langsung berteriak sekeras-kerasnya. Karena saat ini, sebuah serangan kuat kembali mengarah kepadanya.
Dari apa yang terjadi, ledakan keras langsung menggelegar di sekitaran tempat itu. Sedangkan si Emil yang ada di sana, ia benar-benar khawatir terhadap si Catherine. Bahkan ia mencoba meyakinkan dirinya jika Catherine pasti baik-baik saja. Karena meski si Golem memiliki level tinggi, seharusnya itu tidak akan terlalu berpengaruh kepadanya. Tapi melihat apa yang dilakukan oleh si Golem, itu membuat Emil benar-benar terkejut. Di mana si Gibo yang melihatnya, ia malah mencoba menirukan tindakan dari si Emil dengan gembira. Di saat Emil sedang panik, nyatanya Catherine telah berada di belakang dirinya, di mana ia bertanya kepada Emil tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dan Emil yang mendengar perkataan itu, ia tentu saja terkejut karena apa mungkin Catherine telah mendapatkan kembali kesadarannya. Dan Catherine yang berhasil selamat, nyatanya ia telah menggunakan skill escape agar tidak terkena damage. Tapi dengan panik ia bertanya tentang bagaimana bisa dirinya ada di sini. Lalu apa yang sebenarnya Emil lakukan sebelumnya? Karena apa yang hampir terjadi, dirinya hampir mati oleh serangan si Golem. Mendengar banyaknya pertanyaan dari Catherine, Emil terdiam panik. Karena apakah Catherine telah sadar sepenuhnya? Jadi ia bertanya-tanya, apakah Catherine mengingat semua yang telah dirinya lakukan sebelumnya? Tapi meski Emil panik dengan tindakannya, ia tiba-tiba saja kembali teringat jika pada akhirnya bukankah si Catherine berhasil diselamatkan. Ditambah ia mendapatkan kembali kesadarannya. Jadi bukankah seharusnya ia yang berterima kasih, terutama orang yang dirinya selamatkan merupakan penerus dari grup Samyong. Jadi karena itulah Emil pun tersenyum senang karena dirinya akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dari itu jugalah Emil pun langsung bersikap baik terhadap Catherine, di mana ia menjelaskan jika si nona muda telah diserang oleh monster di dalam dungeon tersembunyi. Jadi akhirnya ia terjatuh koma. Dan dengan persetujuan ketua, dirinya diperintahkan untuk menjaganya sampai mendapatkan kesadarannya kembali. Hanya saja di saat Emil menjelaskan hal tersebut, dirinya terkena pukulan telak dari si Golem, yang mana itu membuatnya terhempas sangat jauh. Emil yang mendapatkan luka, ia cukup kesal terhadap si Catherine karena kenapa dirinya tidak memperingatkan serangan tersebut. Namun di saat dirinya memperhatikan Catherine berada, terlihat jika Catherine langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Jadi Emil bertanya-tanya tentang ada apa dengan wanita tersebut. Sedangkan si Catherine yang berlari kabur, ia benar-benar ketakutan dengan apa yang terjadi. Mulai dari trauma dengan monster yang menyerang, bahkan trauma dengan ayahnya yang sangat jahat. Jadi karena itulah ia tidak ingin ayahnya mengetahui tentang dirinya yang memainkan Heaven's Door. Karena jika ia mengetahuinya, mungkin saja dirinya akan dibunuh. Dengan ketakutan itu jugalah Catherine yang selama ini sedang dirawat di rumah sakit mulai berteriak dengan hebat. Di mana si pelayan yang kebetulan ada di sana, ia sangat senang dengan kebangunannya. Hanya saja para dokter menjelaskan, meski nona muda telah mendapatkan kesadarannya kembali, tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dalam game itu. Jadi saat ini ia sedang sangat ketakutan. Dari penjelasan para dokter, si pelayan tentu saja sangat kesal karena sepertinya si Emil bangsat itu telah melakukan hal yang tidak-tidak terhadap nonanya. Terutama dengan apa yang terjadi sebelumnya, itu membuat dirinya menjadi khawatir. Sedangkan para dokter yang ada di sana, ia bertanya kepada si pelayan, apakah mereka tidak bisa menariknya secara paksa dari dalam game? Karena dengan nona muda yang mendapatkan kembali kesadarannya, mereka tidak bisa membuang-buang kesempatan. Hanya saja si pelayan menjelaskan, jika memutuskan koneksi ketika seseorang masih aktif di dalam game, itu sangatlah berbahaya. Jadi jika penyerbuan dungeon sedang berlangsung, tidak mungkin untuk keluar dari dalam game. Dimana jika si Emil bangsat masih berada di dalam dungeon, maka akan mustahil untuk mengembalikan nona muda dengan baik. Yang mana satu-satunya pilihan, si pelayan harus mengeceknya secara langsung. Kembali ke dalam game, terlihat jika si Golem mulai melayangkan serangan jarak jauh terhadap Catherine. Dimana di saat Catherine melihat serangan itu mendekat, dirinya menjadi sangat panik. Tapi di saat yang bersamaan, serangan itu berhasil dimusnahkan berkat si Gibo. Dan Emil yang ada di sana bertanya kepada Catherine, karena apa yang sedang dirinya lakukan. Terutama dengan kecepatan geraknya, ia takkan bisa kabur dari monster tersebut.
Hanya saja di saat yang bersamaan, Catherine langsung terjatuh lemas, di mana ia terus menggumamkan tentang ketakutannya tanpa henti. Dan Emil yang memperhatikan Catherine, ia tentu saja bertanya-tanya, karena apakah ada yang salah? Tapi mau bagaimanapun itu, semuanya tidak akan berhasil, dan situasi saat ini menjadi semakin menyulitkan. Jadi karena kondisi mental Catherine tidak baik-baik saja, Emil memutuskan untuk membuat Catherine pingsan dengan pukulan dari Gibo. Di saat si Gibo bersiap untuk memukulnya, tiba-tiba saja Catherine meminta tolong kepada Emil, di mana dirinya ingin Emil untuk menyelamatkannya. Bahkan meski dirinya tidak mengetahui tentang hubungan apa yang dimiliki Emil dengan perusahaan ayahnya, tapi ia berjanji akan memberikan imbalan uang. Bahkan ia akan membayar lebih dari apa yang ayahnya janjikan, asalkan Emil menolong dirinya. Yang mana dari hal tersebut jugalah Emil tentu saja tidak memahaminya karena apa yang sedang Catherine bicarakan. Padahal apa yang sedang dirinya lakukan adalah menyelamatkannya dan keluar dari dungeon dengan keadaan baik-baik saja. Jadi ia meminta Catherine untuk jangan khawatir. Melihat Emil yang tidak memahaminya, Catherine pun berkata dengan penuh ketakutan, di mana ia meminta Emil untuk melakukan apapun. Mau itu Emil membawa dirinya kabur atau menghabisi semua monster yang ada. Dirinya berharap itu terjadi, karena tentang Samyong Group sialan itu membuat dirinya trauma. Sampai-sampai dari rasa trauma itu, Catherine pun kembali ketakutan. Bahkan dirinya tidak ingin merasakan kesakitan yang telah dirinya derita. Di saat Catherine begitu tertekan, si pelayan tiba-tiba saja menghubungi Emil, di mana dengan kesal ia berkata kepada Emil, karena jika Emil tidak menunjukkan nona mudanya, maka ia akan mencarinya dan membunuhnya habis-habisan. Yang mana karena hal tersebut, Emil meminta si Gibo untuk berhenti, karena sebaiknya ia lupakan saja perintah sebelumnya. Jadi lebih baik dirinya mengulur waktu saja dengan menghadapi si golem. Dan dari kepergian dari si Gibo, Emil pun berkata kepada si pelayan, karena sepertinya ia semakin memaksa daripada sebelumnya. Terutama apakah si pelayan pikir jika dirinya akan memakannya. Jadi bagaimana bisa ia mempertahankan kerjasama ini dengan benar. Yang mana dari itu jugalah Emil langsung memperlihatkan Catherine kepadanya, serta bertanya apakah senyum lebarnya ini membuat dirinya sedikit tenang. Jadi karena itulah dirinya meminta si pelayan untuk tenang dan tidak mengkhawatirkannya. Melihat kondisi dari nonanya, si pelayan tentu saja bertanya-tanya karena apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahkan saat ini nonanya itu tidak sedang merasakan ketakutan. Bahkan dari kondisi tersebut ia merasa apa mungkin nonanya itu hanya mengalami kejang. Jadi karena dirinya tidak mendapatkan jawaban pasti, ia berkata kepada Emil jika sepertinya dirinya telah salah paham. Dan karena kondisi nonanya sedang tidak baik, jadi sebaiknya Emil segera menemuinya. Karena saat ini tanggung jawabnya terhadap nona muda telah berakhir. Mendengar hal itu, Emil tentu saja cukup kesal karena bagaimana bisa dirinya memutuskan hal tersebut secara tiba-tiba. Namun sebelum Emil menyelesaikan perkataannya, komunikasi tersebut telah terputus. Jadi dari itulah Emil hanya dapat terdiam, serta ia bergumam jika perjanjiannya takkan bisa dibatalkan. Dengan berakhirnya komunikasi, Emil bertanya kepada Catherine karena apakah dirinya mendengarkan dengan baik. Jadi sebaiknya Catherine menepati janjinya untuk membayarnya. Hanya saja meski Catherine tertolong, ia berkata kepada Emil jika dirinya telah berbohong. Yang mana dari itulah Emil pun kembali kesal. Serta ia menjelaskan kepada Catherine jika sepertinya Catherine telah salah paham dengan sesuatu. Karena nyatanya tentang dirinya sangat membutuhkan banyak uang. Jadi jika Catherine tidak membayarnya, ia akan memberitahukan Samyong Group jika Catherine telah sadar. Serta selanjutnya akan meminta kompensasi atas hal tersebut. Dan Catherine yang mendengarnya, ia berkata jika dirinya akan memikirkan cara lain. Bahkan ia bisa memberikan perlengkapan miliknya kepada Emil. Jadi sebaiknya Emil merahasiakan dirinya sebaik mungkin. Karena semua perlengkapan yang dirinya miliki merupakan perlengkapan tingkat tinggi dan sangat mahal.
Mendengar perkataannya, Emul tentu saja cukup kesal karena apakah Catherine sedang bercanda? Terutama seberapa berharganya perlengkapan miliknya itu. Paling tidak itu hanya 1 juta saja. Tapi di saat Catherine mengatakan jika itu seharga 10 miliar won, dengan semangat Emul pun langsung memanggil si Gibo. Karena tentu saja saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kerjaannya. Di saat Emul memperhatikan si Gibo, dirinya benar-benar terkejut karena ternyata golem yang sedang dihadapinya telah berubah lebih banyak. Sampai-sampai itu telah berubah menjadi 4 lengan. Padahal bukankah dirinya telah menyuruh si Gibo untuk mengulur waktu? Tapi di saat Emul memarahi si Gibo, golem itu langsung melayangkan serangan. Jadi dengan tangan si golem yang meluncur, Emul langsung berlari panik. Karena bagaimana bisa dirinya menghadapi monster level 170, terutama jika dirinya terkena serangan, itu sama saja seperti kematian instan. Di saat si golem melancarkan serangannya, tiba-tiba saja pergerakannya terhenti seketika. Karena nyatanya, Catherine telah menggunakan skill Ice Soul Blast untuk menghentikannya. Jadi Emul yang memperhatikannya, ia merasa cukup lega, serta bertanya apa mungkin kelompoknya telah berhasil. Hanya saja tentang skill yang digunakan oleh Catherine merupakan skill yang hanya bekerja untuk sesaat. Jadi melihat Emul yang terdiam, ia tentu saja cukup kesal. Karena apa mungkin dirinya ingin menghadapi monster level 170 itu? Yang mana dari itu jugalah akhirnya baik Emul, Gibo, dan Catherine mulai berlari untuk pergi dari sana. Ketika mereka terus berlari, efek pembukuan dari si golem berhasil dipecahkan. Namun baik Emul dan Catherine, mereka hampir tiba di pintu keluar. Jadi jika mereka berhasil tiba di sana, mereka akan dapat lari dari dungeon. Hanya saja di saat mereka terus berlari, tali yang mengikat Catherine tersangkut pada batu besar. Jadi dari itu jugalah Catherine terjatuh karenanya. Dengan kejatuhan dari Catherine, Emul tentu saja memperhatikannya. Sedangkan si golem, ia mulai berlari untuk menyerangnya. Yang mana hal itu membuat Catherine menjadi sangat panik. Bahkan dirinya meminta tolong kepada Emul untuk menyelamatkannya. Dan Emul yang memperhatikannya, ia kembali teringat dengan kejadian sebelumnya. Terutama saat ini situasinya telah berbeda dengan yang dulu. Karena saat ini dirinya telah memiliki kekuatan. Jadi dari itulah Emul berpikir keras untuk memutuskan penyelamatannya. Namun setelah Emul memikirkannya dengan keras, dirinya tidak berdaya akan monster yang dihadapinya. Terutama dengan level 80 saja, Catherine berakhir jatuh pingsan. Jadi jika monster level 170 yang menyerang, bukankah itu akan lebih parah lagi? Jadi mungkin saja jika Catherine bisa saja diselamatkan oleh para dokter-dokter itu, sedangkan dirinya hanyalah seorang pengecut yang tidak berani untuk menghadapi sesuatu yang akan menyebabkan kematian. Melihat Emul yang meninggalkannya, itu membuat Catherine menjadi sangat pasrah karena tidak peduli sebanyak apapun dirinya berteriak, mereka tidak pernah melihat ke arahnya. Jadi pada akhirnya ini semua seperti sebelumnya karena nyatanya tidak ada orang yang menyelamatkan dirinya. Yang mana dari itu jugalah akhirnya serangan si golem berhasil didaratkan. Tapi di saat si golem telah mendaratkan serangannya, terlihat jika tebasan cepat telah menebas lengannya. Yang mana dari itu jugalah lengan si golem berhasil dihancurkan. Karena nyatanya saat ini ada seseorang yang telah tiba di sana. Emul yang memperhatikan si golem, dirinya tentu saja terkejut karena apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana di saat dirinya bertanya-tanya, si NPC dewa berkata dengan senang jika apa yang dilakukan oleh Emul benar-benar bagus. Jadi mulai saat ini dirinya akan mengurus sisanya. Hanya saja meski si NPC dewa itu memujinya, Emul sendiri belum memahami situasinya. Karena kenapa orang itu bisa ada di sini. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.